Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget sama batuk yang kayaknya nggak mau hilang-hilang, padahal udah coba macam-macam cara? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Batuk yang bikin aktivitas jadi keganggu, tidur jadi nggak nyenyak, sampai kita mikir, ini kenapa sih nggak sembuh-sembuh? Ini pengalaman yang umum banget, dan jujur aja, melelahkan sekali. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas soal ini. Kita mulai dari apa sih batuk bandel itu, terus kita cari tahu penyebabnya apa aja, dampaknya ke hidup kita, kapan kita harus mulai waspada, dan yang paling penting solusi alami buat meredakannya. Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih yang bikin batuk itu bisa sampai dicap kronis? Jadi gini, menurut Healthline, batuk itu dianggap kronis kalau udah lebih dari 8 minggu nggak sembuh-sembuh buat orang dewasa atau lebih dari 2 minggu buat anak-anak. Nah, ini bukan lagi batuk biasa ya. Ini bisa jadi semacam sinyal dari tubuh kita kalau ada sesuatu yang belum beres di dalam. Oke, sekarang kita coba bedah misterinya. Apa aja sih biang keladi di balik batuk yang seolah nggak ada ujungnya ini? Seringkali jawabannya itu lebih rumit dari yang kita kira loh. Ternyata penyebabnya itu macam-macam banget. Bisa jadi ini sisa-sisa infeksi kayak bronkitis atau mungkin karena asma dan alergi. Bahkan naiknya asam lambung atau GERD juga bisa bikin tenggorokan iritasi dan jadi batuk terus-terusan. Tentu, kebiasaan merokok juga jadi salah satu penyebab utama. Dan jangan lupa, beberapa jenis obat, misalnya obat tekanan darah, bisa punya efek samping batuk juga. Nah, ini menarik banget. Ada kutipan dari sebuah jurnal ilmiah namanya Cough. Di situ disebutin kalau batuk kronis ini bikin penderitanya sengsara banget. Tapi anehnya pengobatan yang berhasil itu jarang, padahal pasien udah bolak-balik ke dokter. Ini nunjukin betapa frustrasinya kondisi ini, baik buat pasien maupun dokternya. Dan ini dia kuncinya. Sebuah studi dari Hara dan kawan-kawan nemuin kalau lebih dari 67% pasien batuk kronis itu punya lebih dari satu penyebab. Jadi masalahnya itu tumpuk-tumpukan. Pantas aja kan susah banget diobatin kalau cuma pakai satu pendekatan. Oke, kita lanjut ya. Efek batuk kronis ini ternyata jauh lebih dalam dari sekedar tenggorokan gatal. Ini benar-benar bisa mengganggu kualitas hidup kita secara keseluruhan. Coba deh bayangin, 72% penderitanya itu ngeluh capek atau energinya habis terkuras. Ya iyalah, batuk terus-terusan itu kan aktivitas fisik yang lumayan berat buat tubuh. Energi kita jadi habis cuma buat batuk. Terus apalagi kalau bukan tidur yang keganggu? Sebanyak 70% penderita jadi susah tidur. Nah ini bisa jadi lingkaran setan loh. Kurang tidur, bikin imun turun. Batuknya malah bisa makin parah. Repot kan? Dan ini nih dampak psikologisnya juga nggak main-main. Studi yang sama dari Everett tadi nunjukin 83% penderitanya ngerasa frustrasi atau bahkan marah. Perasaan gak berdaya ini benar-benar bisa ngaruh ke kesehatan mental dan hubungan kita sama orang lain. Nah, bagian ini penting banget. Meskipun kebanyakan batuk itu nggak serius, kita harus tahu kapan harus waspada. Ada beberapa tanda bahaya yang nggak boleh kita sepelekan sama sekali. Tolong perhatikan baik-baik ya. Kalau batuk Anda disertai sesak napas, demam tinggi, dahak yang ada darahnya atau warnanya gelap, nyeri di dada, atau berat badan turun drastis tanpa sebab, jangan ditunda lagi. Segera ke dokter ya. Ini bisa jadi tanda ada kondisi yang lebih serius. Warna dahak kita juga bisa kasih petunjuk loh. Ini bukan diagnosis pasti, tapi bisa jadi semacam rambu-rambu. Kalau warnanya bening atau putih, biasanya karena alergi atau GERD. Kalau kuning atau hijau, itu tandanya tubuh lagi berjuang lawan infeksi. Nah, kalau udah coklat, apalagi merah muda atau merah, ini harus jadi perhatian serius dan sebaiknya segera periksa ke dokter. Oke, setelah kita tahu masalahnya, sekarang saatnya kita bahas solusinya. Kita mulai dari hal-hal simpel tapi efektif yang bisa langsung kita coba di rumah. Hal-hal mendasar ini jangan diremehin ya. Pertama, pastikan minum air yang cukup biar dahak lebih encer. Kedua, kalau ada, pakai humidifier atau pelembab udara biar saluran napas lebih nyaman. Ketiga, coba deh kumur air garam. Ini bisa bantu banget ngurangin radang. Dan yang terakhir, teh peppermint dicampur madu itu enak dan punya efek anti radang alami yang menenangkan. Nah, itu tadi langkah-langkah awal yang bagus banget. Tapi, kita bisa melangkah lebih jauh lagi nih untuk benar-benar mendukung proses penyembuhan alami tubuh kita, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dari herbal. Penting banget nih buat kita ubah cara pandang soal batuk.
Batuk itu sebetulnya adalah refleks alami tubuh kita yang super canggih. Dia itu mekanisme pertahanan buat bersih-bersih, ngeluarin kotoran, kuman, dan lendir dari saluran napas. Jadi tujuannya bukan buat ditekan paksa, tapi justru dibantu biar kerjanya lebih efektif. Oke, jadi kalau kita udah paham kalau batuk itu cara tubuh buat bersih-bersih, pendekatannya harusnya juga mendukung proses itu kan? Nah, disinilah pendekatan herbal yang terfokus itu masuk. Contohnya, Broncaps dari Naturafit. Formulanya itu secara tradisional emang dirancang buat bantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan yang gatal. Jadi tujuannya bukan cuma buat matiin batuknya, tapi justru bantu membersihkan saluran napas kita dan mendukung tubuh kita pulih secara alami. Ini klop banget sama cara kerja tubuh kita. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir yang penting. Gimana kalau ternyata kunci utamanya itu bukan cuma sekedar menghentikan batuk, tapi justru mendukung kemampuan alami tubuh kita sendiri untuk menyembuhkannya? Mungkin udah saatnya kita nggak lagi melihat batuk sebagai musuh, tapi sebagai sinyal dari tubuh yang perlu kita dengarkan dan kita bantu dengan cara yang tepat.